Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Ani, CSO PT Amara Garment Internasional. Nah, sebelum teman-teman menyimak video kali ini, sudah lama ya kita tak berjumpa. Nah, sebelum menyimak video kali ini, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya. Untuk kali ini saya akan menjelaskan tentang bahan apa yang sangat cocok untuk digunakan sebagai kaos yang premium ya. Sebenarnya kalau untuk kaos jenis kaos itu sebenarnya banyak ya. Dulu pernah juga kami ulas tentang bahan katun combat, polyester, kadet, dan lain sebagainya. Sebenarnya kembali kepada konsep teman-teman mau menggunakan bahan apa saja untuk membuat kaos. Karena banyak sekali ya jenis-jenis bahan kaos yang teman-teman itu bisa gunakan dan juga bisa produksi biasanya sesuai dengan budget dari teman-teman ataupun dari komunitas yang mau membuat kaos tersebut. Nah, kalau dari kami itu ketika teman-teman itu mau menggunakan atau mau memproduksi kaos premium, itu kami mengopsikan ada dua bahan yang di sini benar-benar bagus ya untuk kualitas bahannya. Yang pertama ada kualitas bahan kaos katun bambu, dan yang kedua yaitu bahan kaos katun modal. Akan tetapi kenapa teman-teman harus menggunakan kedua bahan ini? Kenapa tidak menggunakan bahan katun combat, kadet, dan PE dan lain sebagainya? Nah, sebelum kita mengulas lebih jelasnya, kita perlu mengetahui terlebih dahulu ya, apa sih itu pengertian dari bahan katun bambu dan katun modal beserta dengan karakteristiknya. Nah, untuk yang pertama sendiri yaitu bahan katun bambu. Untuk bahan katun bambu ini yaitu merupakan bahan kualitas premium yang cara pembuatannya atau bahannya itu dibuat dari serat katun dan juga serat bambu. Untuk dari karakteristik bahannya itu sangat halus ya, sangat halus ketika dipakai itu bahannya adem dan juga menyerap keringat dengan baik untuk bahan ini. Menurut beberapa sumber pada tahun 2001 Universitas Beijing terakreditasi sebagai institusi pertama yang berhasil mengubah bambu itu menjadi kain. Dan hingga saat ini untuk kualitas bahan katun bambu ini sangat digemari oleh kalangan muda-muda ya, biasanya untuk membuat kaos, di mana untuk kaos itu biasanya diproduksi untuk komunitas dan lain sebagainya. Apa sih perbedaan dari katun bambu dengan katun-katun biasa? Kenapa kita harus menggunakan katun bambu untuk kualitas kaos premium ini? Kenapa tidak menggunakan bahan katun bambu juga ataupun bahan PE dan lain sebagainya? Nah, untuk bahan katun bambu ini dia daya serap airnya itu dia lebih baik, 3 kali lebih baik daya serap airnya ketika kita itu memakai bahan kaos bambu ini. Dan juga untuk kaos katun bambu ini dia mampu menghilangkan kelembapan pada tubuh kita. Jadi sangat cocok sekali ketika teman-teman itu mau memproduksi kaos atau membeli kaos yang di situ akan digunakan ketika di luar lapangan ya, olahraga ataupun yang nantinya itu akan mengeluarkan keringat yang banyak. Itu sangat rekomendasi sekali ketika teman-teman itu menggunakan bahan kaos katun bambu ini. Untuk yang kedua yaitu untuk katun modal. Nah, untuk pengertian dari katun modal ini adalah dia bahan campuran dari serat katun dan juga serat kayu. Yang mana untuk presentasi dari bahan katun modal ini sebenarnya berbeda-beda ya. Nah, untuk katun modal ini pertama kali dikembangkan di Jepang pada tahun 1951 dan pada tahun 1964 sebuah perusahaan di Austria lah yang dia itu memasarkan bahan katun modal ini sehingga banyak sekali juga digemari di kalangan masyarakat. Untuk dari karakteristik dari bahan katun modal ini sebenarnya hampir sama dengan bahan katun bambu. Dia juga ketika dipakai itu adem, menyerap keringat, dan juga bahannya itu teksturnya itu halus ya tentunya. Nah, akan tapi ada satu kelebihan yang tidak dimiliki oleh katun bambu. Untuk katun modal itu yaitu ketika terkena sinar matahari atau UV protection, yaitu untuk bahan kaosnya itu terlihat mengkilap ketika terkena sinar matahari. Dari penjelasan masing-masing di atas tadi untuk katun bambu dan katun modal sebenarnya sudah tergambarkan ya
bahwa kain katun model dan katun bambu itu bukanlah jenis bahan katun yang biasa, karena dia terbuat juga dari serat katun, serat-serat bambu, dan juga untuk katun model sendiri serat katun dan juga serat kayu. Nah, untuk selanjutnya yaitu saya akan membagikan 5 alasan mengapa kita harus menggunakan bahan katun bambu dan katun model ini sebagai kaos yang premium. Nah, untuk yang pertama yaitu dia teksturnya itu anti bau dan juga antibakteri. Hal yang pertama yang harus teman-teman itu pilih ketika memproduksi bahan kaos katun bambu dan juga katun model ini, dia bahannya itu antibakteri dan anti bau. Bakteri kotor yang biasanya tercampur dengan keringat kita ketika kita itu sedang berolahraga, ini sangat cocok sekali ketika teman-teman itu menggunakan bahan kaos katun bambu dan katun model, karena dia dapat bahannya itu dapat menghilangkan kelembapan pada tubuh kita. Jadinya teman-teman itu tidak usah khawatir banyak bakteri yang nempel di tubuh kita, karena itu ketika kita itu terkena sinar matahari tidak langsung terkena ke tubuh kita. Jadinya sangat rekomen sekali ketika teman-teman itu menggunakan kedua bahan ini. Untuk yang kedua yaitu daya serapnya itu sangat baik. Sudah saya jelaskan tadi di atas terkait kedua bahan ini. Untuk katun bambu dan katun model ini dia dapat menghilangkan kelembapan pada tubuh kita. Jadinya misalkan kita itu berolahraga menggunakan kedua bahan ini, dia itu dapat menyerap keringat, menyerap air ke dalam kaos kita, itu sangat baik. Jadinya ketika kita itu berolahraga dengan teman-teman, kita tidak usah khawatir ketika mau bau badan dan lain sebagainya. Jadinya sangat cocok sekali ketika teman-teman itu menggunakan bahan katun bambu dan katun model untuk kaos premium teman-teman. Untuk yang ketiga yaitu mempunyai UV protection. Apa sih itu? Nah, untuk bahan kaos katun bambu dan katun model ini dia mempunyai UV protection yang mana bisa melindungi teman-teman dari sinar matahari langsung dalam ke tubuh kita. Jadinya tidak khawatir ketika teman-teman itu menyebabkan kanker kulit ya untuk kaosnya itu. Jadinya sangat cocok sekali ketika digunakan di luar lapangan. Itu sangat kami rekomendasikan menggunakan kedua bahan ini, tapi juga nanti tergantung budget dari teman-teman sih, mau menggunakan bahan katun bambu itu juga sudah bagus, atau kardet atau polyester dan lain sebagainya. Untuk yang keempat yaitu untuk bahannya itu dia lebih lembut. Kain katun bambu dan katun model ini lembutnya itu melebihi dari katun-katun biasa, karena serat yang digunakan pun ini juga menggunakan perawatan yang kimiawi ya. Kainnya ini secara alami menjadi lebih halus yang tidak membuat kulit kita itu iritasi atau menjadi gatal-gatal. Dan juga untuk kedua bahan ini itu sangat cocok sekali digunakan untuk anak-anak ataupun bayi, karena kualitasnya yang premium tadi, yang seratnya pun dibuat dari serat bambu dan juga serat kayu, sangat cocok ketika teman-teman itu mau memproduksi yang kaos premium yang mana ketika dipakai itu sangat nyaman dan adem, halus juga bahannya gitu. Nah, untuk selain lebih lembut, kedua bahan premium ini pun juga mempunyai keunggulan, yaitu serat yang kuat karena seratnya itu yang panjang dan juga kerapatan benangnya juga. Untuk yang terakhir yaitu dia untuk bahannya itu ramah lingkungan. Nah, kain katun bambu dan katun model ini termasuk yang kain ramah lingkungan ya. Dibutuhkan air lebih sedikit untuk pohon bambu tumbuh. Dan katun model pun ramah lingkungan karena dibuat dari tanaman regeneratif, dan bahan kimia yang digunakan pada proses produksi pun sangat sedikit. Nah, sampai sini apakah teman-teman itu sudah mantap untuk menggunakan atau membeli produk kaos yang bahannya itu katun model dan katun bambu? Jika sudah mantap, di sini saya akan melanjutkan atau memberikan sedikit tips perawatan kain katun bambu dan katun model agar tetap awet dan bisa digunakan dalam jangka waktu yang lama ya. Untuk yang pertama yaitu
pisahkan kaos dengan pakaian lain, terutama untuk yang warna putih ya. Ketika teman-teman itu mau memproduksi kaos yang mana kaosnya itu warna putih, diupayakan mencucinya itu jangan disatukan dengan warna-warna yang lainnya. Takutnya nanti untuk yang warna-warna yang lainnya itu ada warna yang nantinya luntur dan jadi membuat warna kaos si putih itu tidak bagus atau kelunturan dengan warna yang lain. Untuk yang kedua, jika memang harus menggunakan pemutih, gunakan pemutih yang berdasarkan oksigen. Jangan gunakan pemutih klorin biasa karena dapat merusak kain dan sebaiknya dihindari pada proses pencuciannya. Untuk yang ketiga, untuk menghindari penyusutan pada kain, itu hindari ketika merendam pakaian teman-teman, jangan terlalu lama, kurang lebih dalam mencuci atau merendam pakaian teman-teman itu kurang lebih 30 menit sampai 1 jam saja ya, supaya tidak ada penyusutan dalam kainnya. Untuk yang keempat yaitu jika setelah mencuci itu ketika teman-teman itu mau menjemur itu diupayakan jangan peras bahan kainnya itu jangan terlalu kenceng ya, supaya dari karakteristik tekstur dari bahan tersebut tidak berubah, supaya tetap bagus juga untuk kainnya gitu. Nah, untuk yang terakhir tipsnya itu ketika teman-teman itu mau menyetrika kaos itu diupayakan untuk suhunya itu 120 derajat Celcius. Yang terakhir ketika ada customer kami itu selalu menanyakan sablon yang awet itu yang seperti apa. Nah, sebenarnya itu untuk sablon yang awet itu tergantung bagaimana kita dalam mencuci atau menyetrika. Jadinya ketika ada sablonnya, ketika teman-teman itu memproduksi kaos premium yang katun bambu dan katun model ini diupayakan ketika ada sablonnya itu disetrika dari dalam supaya apa? Supaya untuk sablon teman-teman itu tetap awet dan juga dalam jangka waktu lama ya, tapi tentunya untuk keawetan dari sablon dan kaos tersebut. Nah, mungkin ini ya tadi ada beberapa tips dan teman-teman ketika mau menggunakan bahan kaos premium itu mau menggunakan apa. Ini tadi sudah kami jelaskan, gunakan kaos yang premium yaitu bahan katun bambu dan katun modal. Semoga ulasan ini dapat bermanfaat kepada teman-teman. Misalkan nanti ada koreksi ataupun masukan yang nantinya buat supaya lebih baik ke depannya, nanti bisa komen di kolom komentar di YouTube kami. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.